Nggak usah dihafalin, ntar juga hafal sendiri. Bener Bu, selawat enak kita baca udah. Kalau nyanyi ntar juga hafal sendiri. Kita kesel sama laki nyanyi aja, wanita mana pasti tak tahan apabila suami ringan tangan. Kau siksa aku, ini lagunya Lesti. Kau siksa. Kesel banget kita ya Po, ganteng doang sama bini galak najong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bang Tile El Bagir. Oke, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul aliyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat yang kami muliakan, terkhusus segenap para kiai yang hadir pada kesempatan malam ini, terkhusus pengurus DKM Masjid Jami Al-Ittihad, panitia penyelenggara peringatan Maulid, dan segenap para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah yang insya Allah hadir dan kumpul kita malam ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 19 Rabiul Awal 1444H, tanda kutip meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah SAW. KP titik Kalampean RT 001 garis doyong 004 DS titik Jambu Karya Kec titik Rajek garis doyong DS titik Badak Anom Kec titik Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang Strip Banten. Baca diri dah. Semoga kumpul dan hadir kita malam ini senantiasa mendapat berkah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini merupakan salah satu sosok manusia yang paling sempurna. Ya Bu, ya Bu, apaan? Tuh kan kita ngomong jakongko. Bahwa Rasulullah merupakan salah satu sosok manusia paling sempurna. Mau nyontoh apaan aja ada pada diri Rasulullah. Maka beliau Rasul, air nyampe ya. Makasih Mang. Air hangat Mang ya. Air bening. Bukan air putih, ini air bening. Kalau air putih susu. Bu, beliau Rasul dijadikan oleh Allah sebagai uswah, dijadikan oleh Allah sebagai contoh
bukan hanya sekedar memberi contoh, tapi beliau dijadikan contoh. Maka beliau julukannya basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan sembarang manusia. Manusiawinya sama dah sama kita. Rasulullah beludah, kita juga beludah Bu, sama. Cuma beda ludah Rasulullah dengan ludah kita. Apa yang beda? Kualitasnya. Ludah Rasulullah jadi obat. Kalau ludah kita, ini rasain sendiri dah. Mana buktinya Rasulullah ludahnya jadi obat? Ini ada cerita. Waktu Rasulullah mau hijrah Bu, malam mau berangkat hijrah, rumah Rasulullah dikepung, di pagar betis sama Satpol PP. Satpol PP Quraisy. Rapat rumah Rasulullah, jangankan orang, tikus nggak bisa masuk. Di rumah Rasulullah ada 3 orang, ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Rasul bilang ke Sayyidina Ali, Ali gantikan tempat tidurku, tidur kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah, target utama yang mau dibunuh Rasul. Apa jawaban Sayyidina Ali? Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela nyawa mati ya Rasul. Ya Allah po, jawaban anak yang soleh, anak muda soleh, cakep banget. Coba anak muda pinter, enggak begitu jawabannya. Ali gantiin tempat tidur gue ya, gue mau berangkat hijrah nih sama Abu Bakar ke Madinah, ntar yang mau dibunuh lu. Ya jangan saya ya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan. Tuh kalau anak pinter. Tapi luar biasa Sayyidina Ali, anak muda yang soleh. Berangkat Rasulullah, keluar rumah hijrah ditemani oleh Abu Bakar. Keluar rumah dikejar sama kafir Quraisy, dipepet terus Rasulullah sampai kilometer 50. Kesono-sono ya? Belum ada. Rasulullah mampir di rest area. Wah, ada rest areanya Bang, namanya Gua Thur. Sebelum masuk Abu Bakar ngomong, ya Rasul jangan masuk duluan dah, saya duluan yang masuk. Kenapa? Karena saya takut ada binatang. Ntar Rasulullah ngapa-ngapa. Bener Ibu, Rasulullah masuk ke dalam, Abu Bakar masuk duluan, Rasulullah belakangan. Bersih-bersih Abu Bakar, coker-coker, korek-korek, sapu-sapu, tangannya diantup kalajengking. Sakit, bengkak, mukanya pucet. Kalajengking Arab beda sama kalajengking rajek Arab. Apa yang gak gede? Sakit, bengkak, mukanya pucet. Abu Bakar gak ngomong Bang. Ditegur sama Rasul, ya Abu Bakar. Iya ya Rasul, la takhaf, jangan takut. Saya nggak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Saya nggak sedih ya Rasul, saya nggak takut. Enggak, saya nggak galau, nggak bete. Tapi ngapa muka pucat begitu? Ngomong dong. Tangan ini ya Rasul. Ngapa tangan? Diantup kalajengking. Ngapa nggak ngomong? Sini. Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah, langsung diludahi Rasulullah. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Wah, mungkinan bengkak Bu. Kenapa? Basyarun la kal basyari, manusia bukan sembarang manusia. Manusiawinya sama. Rasulullah keringetan, kita juga keringetan, sama-sama berkeringat. Cuman beda, keringat Rasulullah bau minyak misik, keringat Rasulullah bau minyak kasturi. Kalau keringat kita, nah itu dia rasanya Bu. Ya Allah, makanya Rasulullah tuh julukannya ya miski wa tibi. Rasulullah badannya bau minyak misik, laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain nama kita, laler nemplok di badan kita nyarang, bau. Makanya Siti Aisyah Bu, istri beliau, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin tuh sama Siti Aisyah. Habis dilap diciumin. Makanya ibu kalau pengen bakti sama suami begitu. Suami pulang dari mana-mana Bu, apalagi habis macul, tarik aja sini Bang, minyak misik Bang, rasain dah lo, asem-asem dah.
Nih makanya Nabi luar biasa. Yang kita peringati kelahirannya, kemuliaan akhlaknya, udah kita baca di rawi, udah tahu semua. Tinggal kita mengaplikasikan dalam kehidupan. Rasulullah diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Ngomongin akhlak ibu, buka di rawi. Di rawi sering kita baca tuh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Ada kan di rawi? Rasulullah orangnya sangat pemalu. Beliau Rasul orangnya sangat tawadu. Nabi orangnya pemalu ibu, maluan. Mana buktinya? Pernah satu hari bang, Rasulullah naik ke atas Ka'bah. Dandanin Ka'bah lagi rusak, angin kenceng, niup gamis Rasulullah, kesingkap betisnya tuh kelihatan. Malu turun dari atas Ka'bah, mukanya pucet. Kenapa? Karena malu, betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis doang kelihatan malu. Tibang betis kelihatan malu. Tibang betis kelihatan malu ibu. Tibang betis. Kita kan sekarang urat malu udah pada putus. Udah nenek-nenek gak ada pikirannya kemana tahu. Naik motor Mio pakai celana wahai, gua kencang banget. Pek. Kirain kenal pot racing, kagak taunya kulit ketiup angin, najong banget dah. Ya Allah, Nabi betisnya kelihatan malu bu, luar biasa. Syadidal haya wa tawadu, rendah hati, enggak sombong. Pangkat paling tinggi Nabi, 124.000 Nabi. Pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Rasulullah bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Rasulullah udah dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Dosa yang lalu yang akan datang dihapus. Pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi. Rasulullah enggak sombong. Kita kadang-kadang pangkat baru tibang kaya dikit aja udah sombong. Mentang-mentang kaya dipanggil nggak nengok. Bener po? Mentang-mentang kaya jalan nggak nginjek tanah. Kuntilanak. Ya Allah. Rasulullah orangnya tawadu, rendah hati, enggak sombongan, enggak pernah marah, dikatain, dibully, dihina, dinyinyirin, enggak marah. Pernah satu hari Nabi kita tahu ceritanya, beliau Rasul mau ke masjid, diludahin dari atas samping masjid, ngelihat ke atas, ya Allah ada yang ludahin. Rasulullah senyum. Besok lewat lagi di situ diludahin lagi, disenyumin lagi sama Rasul. Lewat ketiga harinya masih diludahin, tetap Nabi tetap melakukan senyum, luar biasa. Keempat harinya lewat enggak ada yang ludahin ibu. Nabi sampai tengok di pinggiran gang masjid, ada yang negor, ya Rasul nyari siapa sih dari tadi, saya liatin lagi tengok aja. Saya biasanya lewat sini udah ada langganan, kok sekarang nggak ada langganan saya? Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh si Fulan itu ya Rasul yang ludahin. Kemana sekarang orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Enggak tahu saya, kena COVID kali. Buru-buru Rasulullah pulang ibu. Masya Allah, ngambil makanan, langsung berangkat nengokin ke rumah orang yang sakit yang ludahi beliau. Luar biasa. Sampai di depan pintu yang rumah yang lagi sakit bu, Rasulullah beri salam, assalamualaikum. Yang lagi sakit kekurup di atas balik buang, lagi ngerintih aja, habis vaksin kali. Assalamualaikum, siapa itu? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Dengar begitu kaget yang sakit. Rasulullah masuk, itu yang sakit bangun ibu, duduk di hadapan Rasulullah, ngomong, sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, tiap hari aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin, sekarang aku sakit, satu pun belum ada yang jenguk, kamu lebih dulu jenguk saya. Saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Luar biasa, masuk Islam lantaran akhlak. Alhamdulillah. Nabi dikatain gak bales. Pernah satu hari Rasulullah lagi weekend bu,
Lagi jalan-jalan sama istri beliau Siti Aisyah, ada orang kafir lewat ngasih salam. Kalau kita kan beri salamnya assalamualaika, kalau dia lain orang kafir asyammu alaika. Syammun artinya racun, asyammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Ya Allah, Nabi dikata mampus bu. Marah? Enggak bang, yang marah siapa? Siti Aisyah yang marah. Dibalikin tuh orang, asyammu alaika wa la'natullahi wa adzabuh. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan bang, asal tahu aja, dikasih satu mulangin tiga, banyakan dia. Rasulullah enggak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah, kalau kita dikata begitu balikin aja, wa alaika. Asyammu alaika ya Muhammad wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Ya Allah bu, Nabi enggak marah. Dikatain enggak marah, masih mending. Lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu, disambit Rasulullah, bukan disambut. Lagi ceramah ditimpukin, berdarah jidat Rasulullah yang mulia, keningnya berdarah. Marah? Enggak bang, enggak marah. Yang marah malaikat Jibril, kagak tanggung-tanggung. Yang marah jenderalnya malaikat Jibril. Datang ngasih tawaran ke Rasulullah, Muhammad bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin, gua tibanin Jabal Uhud? Jangan Jibril, jangan. Emang apa sih? Sombong amat? Bukan begitu Jibril. Saya ini dakwah jangka panjang. Ini yang saya ceramain, kalau nggak ada yang beriman mak bapaknya, ntar saya tungguin anaknya Jibril. Jibril tambah kesel. Anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya bapak kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya, pasti kafir lagi tuh dia anaknya. Kalau anaknya kafir juga, saya tungguin nanti, siapa tahu cucunya beriman Jibril. Luar biasa Rasulullah. Apa mau kamu sekarang, kata Jibril? Saya mau doa aja. Didoain yang nimpukin, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak ngerti, nggak paham. Luar biasa, ditimpukin balik doa, luar biasa. Nggak nemu. Kalau model saya begitu bu, umpama nih saya digituin, wah lain lagi urusannya. Saya lagi ceramah nih, umpama nih ya, nih ada kamera nih, jangan dipotong ya. Oh ini umpama nih, saya lagi ceramah, Tilek lagi ceramah, Tilek ditimpukin batu, wah berdarah jidat saya. Datang malaikat Jibril ngasih tawaran, Tilek ada apa Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut, gue tibanin buat orang yang nimpukin lu? Apa kata saya? Sikat Jibril, wah mampusin, saya kata gitu. Beda urusannya. Rasulullah akhlaknya luar biasa ibu, kemuliaan akhlaknya syadidal haya wa tawadu, rendah hati enggak sombong. Apalagi kemuliaannya, baca lagi di rawi, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasul orangnya demen nama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Masya Allah, susu naik ya Allah. Makasih susu. Makasih mang ya, karena memang susu baik untuk pertumbuhan laki-laki. Itu kalau kata bapak saya, karena bayi laki dengan bayi perempuan berbeda. Bayi perempuan nyusunya 2 tahun doang, kalau bayi laki nyusunya 50 tahun masih nyusu. Bener po, makanya lihat dah, aki-aki udah pada metik. Nggak ada giginya, metik. Tawa lagi lu. Nih. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Rasulullah luar biasa. Allah bu, demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin. Makanya Rasulullah doanya apa bu? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang yang miskin. Nabi doanya tuh. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah ibu baca doa begitu?
Ya Allah jadikan saya orang miskin. Kagak. Kita nggak pakai doa begitu mah po. Emang udah turunan miskin. Engkong miskin, bapak miskin, jatuh ke dia anak keblangsak pisan. Nih Masya Allah Nabi demen sama orang miskin. Bahkan Rasulullah nyuruh kita idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin buru-buru dat. Nih kita kadang-kadang pada terbalik. Giliran orang kaya yang undang terburu-buru. Bener bu? Ada orang kaya mati, itu ustadz mimpin tahlil gak kelar-kelar, 1000 juga baca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Oh 1000 orang kaya. Ya, giliran yang miskin mati tahlil 30 biji kelar. La kelar udah. Nih apalagi kemari tambah kemari. Masya Allah tingkat kemiskinan di negeri kita luar biasa Bapak. Masya Allah kenapa gara-gara covid 2 tahun gak boleh kumpul-kumpul begini. Yang kerja di PHK, yang dagang pada bangkrut usaha semuanya. Kenapa? Karena kena covid. Yang miskin tambah banyak. Bener kan po? Berita siang malam TV, Allah yang mati sekian, yang mati sekian, terpapar sekian, yang mati sekian. Akhirnya nenek-nenek ketakutan, ya gua kena pilek, ya kena nih gua kena. Bener kan bang? Pada panik kita. Tulisan di mana-mana pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Wah ditakut-takutin lagi. Penyakit nggak ada, gula, liver, jantung nggak ada, ampeg, meriang nggak ada po, apalagi stroke nggak ada. Penyakit 2 tahun kemarin yang ada cuma 1 covid. Bener kan? Bener kan? Bocah naik motor ngetrek, nabrak jatuh di jalanan mati, bawa ke rumah sakit covid. Bener kan? Ampeg covid, meriang covid, bengek covid, sampai bolnya melonon. Saya punya teman bolnya melonon, kena ambeien, lah bol melonon dikata covid. Apa urusannya bol sama virus kagak nyambung. Rakyat tambah susah, tambah miskin. Berita tiap hari pakai masker ya, jangan lupa double. Bu, pakai masker double bu. Bisa makan jengkol lupa sikat gigi itu nenek-nenek. Pagi-pagi berangkat ke pasar lu pakai masker double, ngap-ngapan pulang. Tetangganya nanya dia kena covid itu. Enggak, dia ngendus napasnya. Ya Allah, kacau udah bu, kita capek 2 tahun kena gara-gara covid begitu. Udah kita doang disuruh 3M. Jangan lupa ya ibu bapak masyarakat 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Pret. Kita disuruh 3M, dia korupsinya 17M. Sial diangkalan banget. Habis duit bansos dimakan semua, rakyat lagi susah. Nanti yang keteprok tangan kencang nggak kebagian bansos itu. Ya Allah, bu, lah iya tingkat kemiskinan luar biasa. Makanya Rasulullah kita buktiin demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Maka nengokin orang sakit sunnah. Makanya kalau nengokin orang sakit bawa tentengan, bawa makanan, minimal jeruk 2 kilo. Kadang-kadang aneh, datang ke rumah sakit nengokin nggak bawa apa-apa. Temen lagi diimpus pakai ditanya, lu apa yang lu rasain Ji? Lu pakai diimpus di sini. Yang sakit nyaut, nggak ada yang gue rasa-rasa. Lah kok begitu? Iyalah, lu kemarin nggak bawa apa-apa. Coba lu bawa jeruk kali gue rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga. Ya Allah, luar biasa nih Nabi demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin. Kemuliaan akhlaknya luar biasa. Sayangnya kepada kita umatnya dunia akhirat bang. Mana buktinya? Mau wafat aja Rasulullah nyari-nyari kita kok. Ummati, Rasulullah mau wafat nyari-nyari kita. Kita kan lain ibu bapak lagi sekarat anak kita kumpulin. Mat, Sin, Roh, Ji, sini kumpul-kumpul. Ada lu bilangin yang bontot, emak Romane udah gak kuat bawa penyakit. Sini emak mau mesen sama wasiat sama lu pada. Kalau emak udah gak ada umur, itu rukok pinggir jalan lu jangan jual. Emang apa emak punya Cina? Digerebek. Kita mau mati masih banda yang kita pikirin, tapi Rasulullah nyari-nyari kita luar biasa. Di dunia sayangnya sampai segitunya bu. Di akhirat dibuktiin lagi. Mana buktinya? Ini ada cerita. Ini cerita lagi po. Ini sebenarnya cerita rahasia nih.
Ini di sini doang nih saya ngomong. Jangan bilang siapa-siapa ya. Rahasia nih. Nanti ketika datang hari kiamat, Bu, alam hancur-hancuran bang, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semuanya makhluk mati, termasuk malaikat mati. Enggak ada yang hidup semua, tinggal Allah doang sendirian. Allah berseru-seru, apa kata Allah? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang, nongol. Oh gak ada yang nongol, Bu, pada rebah semua. Kiamat. Siapa yang berani nempil? Pemimpin dunia semuanya ditantangin sama Allah. Mana yang minta 3 periode? Dicari. Masih rebah lah kiamat. Enggak ada lah. Enggak bangun. Lalu Allah nyombong di situ. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong. Udah pantas banget bang. Emang enggak ada lagi. Baru dihidupkan oleh Allah malaikat. Seluruh malaikat dibangkitkan pertama. Semuanya hidup. Seluruhnya dibangkitin oleh Allah. Dibentuklah panitia akhirat. Ada panitianya bang. Diatur bagi tugas. Siapa yang bagian nyari dana? Panitia. Itu mah panitia maulid ya. Panitia akhirat diatur sama Allah. Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, labbaik ya Rob. Tugas ente siapin surga Ridwan. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu, siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86. Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu manusia bajingan paling tengik yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, sama Habib gedeg banget, jangankan mau orangnya, sama balihonya takut. Saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Itu kenapa leher botol kecil dicekekin mulu sama dia ibu. Pendek kata nih manusia nggak pernah berbuat amal soleh. Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap. OTW Malik. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Tugas ente berdua ke surga. Ngapain? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail turun ke alam. Alam udah hancur-hancuran, disuruh nyari kuburan Nabi, Bu. Ya Allah, disuruh nyari kuburan Nabi, alam udah rata semua. Di tengah jalan kan Jibril sama Mikail jekongkok. Ngobrol dia, kata malaikat Jibril, Mikail, he Mikail, ngapa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Gue juga bingung ini, suruh nyari kuburan udah rata semua. Jangankan nyari kuburan, ya enggak, nyari Tangerang aja nggak nemu, lo udah rata semua. Coba lu cek di Google Map, Jalai Berunding aja udah nggak ada. Terus bagaimana urusan kita? Sujud aja nyok. Sujud ngapain? Minta petunjuk sama Allah. Jibril Mikail sujud, dengan izin Allah kebuka kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur ibu sambil kucek-kucek mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hada ya Jibril? Ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril? Bener kiamat Jibril? Bener Muhammad. Cius. Itu cius ya, tambahin doang. Tercari di kitabnya ciusnya mana nih, itu tambahan doang Bu. Bener kiamat Jibril? Benar Muhammad. Keluar dari mulut Rasulullah yang mulia, Jibril, kalau memang ini benar hari kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril, umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah.
Kata malaikat Jibril, umat lo kayaknya rebah semua masih Muhammad, gue sih kagak tahu urusannya. Tugas gue sih bangunin lo doang nih dari kuburan. Nyok kita ke sorga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Bener. Ya udah ayo berangkat kemon. Akhirnya Jibril sama Mikail ngajak Rasulullah, ibu OTW ke sorga naik Grab. Ada Grabnya namanya Buruk. Berangkat sampai di sorga. Rasulullah kayak orang gak betah bang, bengong Nabi di sorga, mukanya murung, rada galau, ditegur sama Allah, Muhammad, labbaik ya Rob, kenapa di sorga gak betah? Kok mukanya begitu banget dilihatnya? Betah ya Rob, kurang fasilitas, cukup ya Rob, sudah enak di sini. Tapi kenapa muka murung begitu? Saya murung begini, bingung begini, bengong begini, mikirin umat saya ya Rob. Nasibnya umat saya bagaimana? Saya nggak mau enak-enakan di sorga sendirian, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Mau kamu apa sekarang Muhammad? Ngomong, izinkan saya ya Rob keluar dari sorga. Mau ngapain? Mau nengokin umat saya. Alhamdulillah, ada pemimpin yang begitu bu. Susah nyarinya bu, kalau udah masuk DPR mah lupa. Di demo nggak keluar, demo terus, nggak turun-turun BBM. Bener kan? Nabi udah di dalam sorga, keluar nengokin kita, baru manusia seluruh dihidupkan oleh Allah, dibangkitkan kembali dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat. Kumpul kita masing-masing bawa diri, anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, laki apalagi gak kenal bini. Masing-masing bawa diri, matahari sejengkal di kepala kita, panas udah pasti, kehausan udah pasti, kita mati nggak bawa air, mau nyari air kemana di sono, lagi aus begitu, caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air, siapa yang jualan? Alfamart, Indomaret udah nutup, galon isi ulang kagak ada. Yang disediain oleh Allah buat orang yang rajin cinta kepada Nabi, sering rajin solawat. Apa yang disediain? Hauduka saufil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Aku sediain nanti, kata Allah tuh, disediain telaga Kautsar buat orang yang rajin solawat cinta kepada Rasulullah, sering hadir ke majelis maulid. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah, makanya kita disuruh dianjurkan perbanyak solawat bu, selawat, masak, nyuci, goreng tempe, selawat, enak biar sedep masakan dibarengin sama selawat. Goreng tempe selawat aja udah, ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin lin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Selawat sambil goreng tempe, keenakan selawat tempe angus. Pas suami makan, mama kenapa tempe angus? Gara-gara Muhaimin. Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama solawat. Oh, lu goreng tempe sambil solawatan. Mari gue makan tuh tempe, hitung-hitung gue makan tempe solawat. Jadi nggak ribut, nggak berantem. Ini kan emak-emak sekarang milenial sok banget. Gue lah masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, kesel sama laki nyanyi mulu sambil goreng tempe pagi-pagi. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati, jadi aku harus. Masa si aku, atau memang kau tunggu jatuh? Ya, nyambung kan bang? Iya, ada ehonya di sono. Ya Allah, lakinya dengar begitu nggak jadi masak habis kompor tendang-tendangin. Bu, biar kita lagi kesel sama suami, gedeg sama suami, ya berantem aja nggak apa-apa. Bang, ayo berantem, tapi sebelum berantem selawatan dulu, begitu. Suami kita namanya Komar, tunjuk aja depan matanya, Komarun, Komarun, Komarun.
qamarun sidnan nabi qamarun. Iya, bininya namanya Rodia. Balikin nama suaminya Rodia, ya dawalayana. Bininya ngomong itu ya Toibah, ya Rodia. Akhirnya berantem lagi. Anak kan lihat yang kecil, oh mak bapak berantem pakai selawat ya, ikut-ikutan tuh bocah selawatan. Ya jemalu, ya jemalu, ya jemalu, ya jemalu. Enggak jadi berantem, enak. Sekeluarga jadi lomba marawis. Ini adem po, selawat enak. Emak-emak mah kalau selawatan kan paling rajin, pengajian aja selawatan dia. Senin, Selasa, Rebo pengajian emak-emak, Kemis, Jumat belum gabungan, 2 minggu sekali ada pengajian PKK, pengajian BKMT. Wah makanya ibu-ibu seragamnya banyak kalau ngaji bang. Yang 2 kali bayar, 3 kali bayar, ya kan? Yang ketemu lunas ya bu, iya nggak apa-apa, buat semangat silakan ya bu, nggak apa-apa. Jam 1 tengah hari uang udah nyampe ke majlis taklim, speaker dihidupin, mic dicolok, dipanggilin teman satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu hari ini pengajian, Rodiah, Romelah, Saro, ngaji roh, dipanggilin atu-atu. Sambil manggilin temennya, selesai nungguin temennya ngaji datang ke majlis taklim kan selawatan emak-emak. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Emak-emak selawatannya. Adinul lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Assalamualaikum. Lu nyampe ji, duduk sono ya. Wal adlu lana wal kullu lana dinul lana. Assalamualaikum. Po haji, po gelar ambal buat ustazah. Wal adlu lana. Lah dia sambung-sambung terus. Itu kan kalau lagu selawat Adinulana kalau di Mesir itu kan buat perang sebenarnya, buat tentara po, yel-yelnya biar semangat. Adinulana wal hakulana wal adululana wal kullulana adinulana begitu. Pindah ke Indonesia versinya lain. Adinulana wal hakulana. Nenek-nenek keleker-keleker di pojokan. Selawat Mbat, selawat, selawat Mbat, selawat, selawat. Nih, Ustaz saya lagi head ini lagi men, baca selawat ada pahalanya, tetap dapat pahala. Mau ada wudhu nggak ada wudhu, baca selawat ada pahalanya. Bahkan baca selawat dalam keadaan riak sekalipun, pengen dipuji orang, tetap ada pahalanya. Tuh lain hebatnya selawat. Makanya po selawat aja Mbat. Selawat, selawat, jangan menyanyi mulu. Nyanyi mah gak usah diapalin, ntar juga apal sendiri. Bener bu, selawat enak kita baca udah. Kalau nyanyi ntar juga apal sendiri. Kita kalau lama laki nyanyi aja. Wanita mana pasti tak tahan apabila suami ringan tangan. Kau siksa aku, ini lagunya Lesti. Kau siksa. Kesel banget kita ya po, ganteng doang sama bini galak najong. Kayaknya jangan nyari ganteng doang bu, ya ampun. Habis orang dicekek najong, emang orang udah kecil dicekek-cekek. Udah pada bonyok, lapor polisi, tangkap, dicabut. Kan emak-emak jadi kesel jadinya. Deh kita di prank. Ya Allah bagian po, itu mah urusan rumah tangga dia, jangan pakai ngomong-ngomongin lain ya po ya, biarin dah ya. Kan kita kesel juga nontonnya jadinya gitu ya. Udah dicokek-cokek, gua kira berantem nih di penjara Syukur Girang nih. Kagak, saya cabut aja karena mengingat Rizky Bilar itu. Elah bu, najong dah bu, awat udah Mbat. Tuh di padang mahsyar kita dikumpulin, masing-masing bawa diri, nggak kenal orang tua, nggak semuanya dah masing-masing bawa diri po. Ngadep ke Nabi Adam, minta tolong kita rame-rame. Ya Adam, anta abal bashar. Adam, engkau bapak moyangnya manusia, tolongin kami ini, cucu lagi pada kesusahan. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu, gue juga lagi keblangsak ini, punya dosa dulu di sorga, nggak boleh makan buah huldi, gue Mbat juga. Tuh dosanya Nabi Adam satu bang, makan buah huldi doang diusir dari sorga. Lah model kayak kita dosa banyak pengen masuk.
Kan agak nyeklek urusan. Nabi Adam dosanya satu tuh, makan buah khuldi doang karena rayuan iblis kuat. Siapa yang rayu? Ibu Hawa. Ibu Hawa karena rayuan iblis, dirayu-rayu itu Nabi Adam. Ayo ayang beb, mam dong tayang, mam. Akhirnya dimakan buah khuldi sama Nabi Adam, rayuan Ibu Hawa. Laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Wah, kalau kena godaan perempuan teklok. Apalagi perempuan sekarang bang, berani banget sama cowok. Wih, Nabi Adam aja kegoda, akhirnya dimakan buah khuldi, nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki kaum Adam ada jendolannya di leher ibu. Ibu kalau nggak percaya ntar pulang pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bisikin, bang ini buah khuldi ya. Tapi Ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher, dia langsung nyangkutnya di dada. Alhamdulillah, syukur tuh nyangkut di dada. Bersyukur bu nyangkutnya di situ. Coba kalau nyangkut di dengkul, wah bayangin kalau nyangkut di dengkul, ribet lah. Anak nangis minta teten, ngangkat dengkul dulu. Mimi tayang, mimi lah, ribet. Sampai di dada kan terbelah dua. Alhamdulillah, tuh bersyukur lagi bu, terbelah dua. Nah, coba kalau satu doang, wah kayak tumor. Nih. Nabi Adam gak sanggup, jangan sama gua, sama Nabi Nuh aja udah no. Nabi Nuh bisa kali nolongin, ngadep ke Nabi Nuh, no tolongin apa no. Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liur mang liur, aduh nanaonan si laing mang. Tuh Nabi Nuh nggak bisa nolongin, jangan sama gua juga punya dosa nih, tanggung jawab di hadapan Allah. Punya anak satu si Kanan susah banget dirawatin, gua ajak naik getek dia kagak mau. Dia mau kelebuk ngikutin orang kafir. No, Nabi Ibrahim aja sono, datang ke Nabi Ibrahim. Ibrahim tolongin ngapa? Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja, jangan. Gue juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah. Lembut dari kayak kita bang, mau bohong saban hari jadi lalab. Kagak nangis nyengir mulu. Bener bu? Iya, apalagi sekarang banyak kan bohong udah dipublikasiin, bohong pada dipublikasiin, masuk media bohong. Kita dibohong-bohongnya se-Indonesia. Lo pakai konfirmasi pers. Baiklah, hari ini kami dari pihak kepolisian akan memberikan konfirmasi pers kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kejadian di perumahan Duren 3 akan terjadi tembak menembak antara Brigadir J dengan Brigadir E. Blah, pret, nembak menembak. Ditembak bukan nembak menembak, bener? Iya kan bohongin rakyat. Ngajong dah. Ini radikal, kata radikal nih ya, nih kita dikata radikal ceramah. Radikal tuh dia kata ceramah begitu, tangkap lah, tangkap. Kita capung main tangkap aja. Iyalah kita sindir, jangan begitu dong, bener ya? Kita nggak benci dengan Kapolri dengan Polri, enggak, kepolisian kita nggak benci, cuma dengan oknumnya jangan begitu, bener bu? Ayo kita berubah kembali, kita bangun negeri kita rame-rame, insya Allah aman. Bocah, lu mau kemana itu? Ya ajak adek lo. Jajan kali ya, beliin kacang. Oh iya apa? Nih Nabi Ibrahim gak sanggup nolongin, Nabi Isa gak sanggup nolongin. Kata Nabi Isa jangan sama gua gak sanggup nolongin. Datang aja ke Nabi Muhammad, satu-satunya yang nolongin baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah luar biasa ibu, manggil kita ummati analaha, ummati ta'ali ummati, umatku sini. Rasulullah manggil. Alhamdulillah. Siapa yang dipanggil di hari kiamat? Ada tandanya, nggak sembarangan orang. Mereknya apa? Rasul sendiri yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati guron muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudhu. Alhamdulillah. Sering wudhu berarti sering sholat. Masa wudhu doang agak sholat? Ini masjid kita cakep, Al Ittihad, luar biasa. Saya yakin sholat jamaahnya penuh di sini, terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering pantau di sini lewat CCTV. Kalau udah 3:30 udah nggak bisa masuk kemari. Masih digembok. Masih digembok, masih dikunci ya. Mudah-mudahan kelar maulid, ayo siarkan masjid kita. Amin. Majelis taklim meramaikan. Insya Allah kita sama-sama bareng-bareng membangun kampung kita, negeri kita. Umat Islam jangan sampai diacak-acak, diobok-obok. Umat Islam jangan sampai diadu domba. Kita semua kudu bersatu, kompak. Siapapun dan apapun ormasnya, kalau kita kompak sebagai Islam, ayo kita bela Islamnya. Kompak bersatu.
Berbeda jangan marahan, beda boleh, marahan jangan. Artinya kalau kita kompak bersatu umat Islam, turun dari Allah memberikan rahmat buat kita. Allah nyatakan falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andai kata tidak ada keutamaan rahmat dari Allah, tergolong kita orang-orang yang merugi. Dengan kita berjamaah, turun rahmat dari Allah, kompak umat Islam bersatu, turun rahmat dari Allah, keuntungan yang akan kita raih. Mudah-mudahan insya Allah kita selesai maulid ada bekasnya, selesai maulid ada atharnya, semakin meningkat kualitas ibadah kita kepada Allah, akhlak kepada Allah perbaiki, dan akhlak kepada sesama kita perbaiki. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita kumpul bersama di surganya bersama baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Qori udah nyampe luang OMC WA-an mulu. Ada, belum nyampe, Kori belum nyampe juga. Ada penceramah satu lagi udah nyampe, Guru Deden ya. Dan ini aja ya Bu, setengah jam aja, masih banyak ya. Saya baru buat nyampe, disuruh naik, mana belum minum, belum ngopi, belum ngerokok, belum makan juga sih, lapar banget nih baru kali ini nyusuk launya tisu. Ya mudah-mudahan ini jatuh. Ya nggak apa-apa, ini begini kali direndam gitu ya, diperes ke mulut gitu kali. Dah doain bisa minum dulu dah, sayang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Manis rada encer aja nih. Nggak apa-apa dah, encer biarin. Wah ada semutnya Bu lah. Iya jangan-jangan boleh ngocakin ini kaleng. Dah ini kita minum lagi dah, enak. Biarin dah, emang rezekinya susu doang. Apa nih, air putih nih, air bening ini enak minum ini nih, kencing kagak berwarna Bu. Dan ntar ada guru Deden yang ceramah Bu ya. Dan ini aja Mang, maafin ya Mang, Lurah maafin ya, saya ke sono dulu nih. Perut lapar. Iya. Mana jauh banget perjalanan, 2,5 jam kemari Bu. Ya Allah, baru nyampe kira mau istirahat, dipanggil sama MC. Berhubung Kori kita belum nyampe, maka yang datang bukan Kori, kuru gitu. Dah ini kuru banget badannya. Iya saya bukan kurus Bu, tapi memang atlet. Ya antara tulang dan kulit. Dah itulah puas ya. Dah ini aja barangkali ya. Dah kapan-kapan kita lanjutin lagi di waktu dan gelombang yang tidak sama. Ya maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf disambung sama guru kita. Ada Kori juga, ada Kiai Darwin, ada Kiai Salman ya. Kiai Salman belum pernah nyampe belum? Belum pernah nyampe. Bu kemana ya Ginari belum pernah nyampe. Ya elah. Jangan-jangan 3 titik apa 5 titik malam ini beliau, masih jauh ya. Jauh ya Bu. Ya Allah. Dah ini enak aja di Kori. Dah doain Bu, doain saya biar gemuk. Biar sehat. Biar sehat ya Allah. Orang ya saya jangankan sakitnya, sehatnya jangan ngenes, apalagi sakitnya. Dah doain saya, kalau gemuk mah Bu ntar bukan tile jadi tolek. Dah ini aja. Dah mohon maaf Bapak semua, para guru, orang tua, kiai, para jengan, saya ke sono dulu ya. Bang anterin lagi sono, iseng saya ya. Ini aja dari saya, mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.